Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang fraktur os humerus. Fraktur merupakan terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Sedangkan fraktur humerus merupakan diskontinuitas atau hilangnya struktur dari tulang humerus. Penyebabnya adalah yang pertama kekerasan langsung, yang kedua kekerasan tidak langsung, dan yang ketiga kekerasan akibat tarikan otot. Adapun gejalanya, yaitu yang pertama fraktur humerus proksimal, yaitu patah tulang yang terjadi pada tulang humerus di bagian atas atau di dekat bahu. Yang kedua bagian tengah, di mana fraktur terjadi di bagian tengah tulang humerus. Yang ketiga fraktur humerus distal, merupakan patah tulang humerus di bagian bawah atau di dekat siku. Pengkajian, nama Nyonya LM, umur 70 tahun, alamat Desa Pineleng, beragama Kristen, pendidikan terakhir SMA, dan tidak bekerja. Keluhan utama, pasien mengatakan rasa nyeri pada lengan atas sebelah kiri yang dirasakan sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit hipertensi. Diagnosa medis, yaitu fraktur proksimal os humerus distal. Pengkajian saat ini sesuai dengan 7 komponen. Yang pertama, faktor teknologi. Pasien mengatakan sebelum sakit sering kontrol penyakitnya ke puskesmas. Pasien mengatakan setelah sakit sudah tidak bisa sering kontrol ke puskesmas. Pasien mengatakan untuk mendaftar online dibantu oleh anaknya karena belum paham soal teknologi. Yang kedua, faktor agama dan falsafah hidup. Pasien mengatakan dia menganut agama Kristen Protestan dan telah menikah. Sebelum sakit, pasien mengatakan sering ke gereja dan mengikuti lomba nyanyi. Setelah sakit, pasien mengatakan terhalang untuk ke gereja. Yang ketiga, faktor sosial dan keterikatan keluarga. Pasien mengatakan dia memiliki keluarga yang harmonis dan juga memiliki suami dan anak-anak yang saling mengasihi. Yang keempat, nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Pasien mengatakan dia berasal dari suku Minahasa dan pasien mengatakan kebiasaannya setiap pagi yaitu memakan roti dan minum teh. Yang keenam, faktor ekonomi. Pasien mengatakan sudah lama tidak bekerja dan biaya kehidupannya ditanggung oleh anak-anaknya. Pasien mengatakan memiliki sedikit tabungan di bank. Yang ketujuh, faktor pendidikan. Pasien mengatakan sekolah terakhir yaitu sampai SMA. Pasien mengatakan masih belum terlalu pahami akan penyakit yang dideritanya sekarang ini. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. DS, pasien mengatakan nyeri di bagian lengan atas. DO, pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, pasien tampak sulit tidur. Skala nyeri 5. Terpasang IVVD RL 20 GTT per menit. Pasien tampak memakai gips. DX, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan trauma fraktur. Tujuan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan nyeri menurun dengan kriteria hasil meringis menurun 3, gelisah menurun 3, kesulitan tidur menurun 3, nyeri menurun 3. Intervensi, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Dan yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Monitor efek samping obat analgesik, terapeutik, kompres hangat dingin, fasilitas istirahat tidur. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kolaborasi, pemberian analgesik. Untuk implementasi, observasi telah diidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi. Yang kedua telah diidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga telah diidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang keempat telah dimonitor efek samping obat analgesik.
terapeutik telah dikompres air hangat dingin, telah di fasilitas istirahat tidur, edukasi telah dijelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, kolaborasi telah dikolaborasi pemberian analgesik, evaluasi pasien mengatakan nyeri belum berkurang. Oh, pasien tampak masih meringis, pasien masih tampak gelisah, pasien masih susah tidur, skala nyeri 5. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.